Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, kalau harinya ya jelas dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Nah, dengan demikian kali ini saya akan memberikan tema kira-kira doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian itu di faktor apa? Nah, sekali lagi, kira-kira doa yang terkabul ya dari semesta buat kalian itu kira-kira di faktor apa? Nah, ya. Ketika kalian bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya sobat ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Ya. Dan yang poin selanjutnya, apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya energinya itu meluas dan mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, karena saya tidak tahu nama ataupun sedikit info tentang kalian. Nah, maka dari itu di sini saya general readingkan, istilahnya ya istilahnya mengacak lah ya, luas tarikan energinya. Nah, dengan demikian ya ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Ya, berarti apa keberkahan tersendiri buat kalian ketika itu tepat atau resonate. Ya, ya jangan dilihat baik ataupun buruknya, ketika itu tepat dalam hal baik, kalian mau mengaminkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dan seandainya itu memang istilahnya pembacaannya itu buruk ya, ataupun istilahnya itu tidak kalian suka, ya ya kita apa ya, kita itu harus mempunyai berpikir positif thinking bahwa apa, bahwa Sang Maha Kuasa itu sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika Sang Maha Kuasa memberikan baik itu sayang sama kita ya, terus Sang Maha Kuasa memberikan petunjuk kurang baik itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang. Tidak begitu juga, karena siapa tahu dengan istilahnya itu pembacaan yang buruk, nah kita kan tidak tahu bahwa itu juga bisa dikatakan satu keberkahan. Agar apa? Agar kita lebih waspada. Kan kira-kira seperti itu. Agar kita lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, akan lebih berhasil, lebih serius. Maaf, lebih berhasil dan lebih sukses. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi harus bisa kita sikapi sobat ya. Itu ya. Dan yang dan ketika apa istilahnya itu, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya. Jangan kecewa. Bagaimanapun ini tetap bersifat general reading. Artinya itu tadi energinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin konsul secara pribadi ya. Nah, itu beda lagi. Dengan demikian saya tahu nama kalian, saya tahu sedikit info dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kan kira-kira seperti itu, karena sudah ada yang saya fokuskan. Kalau secara general kan tidak tahu nama gitu loh. Ya tidak bisa saya fokuskan, akhirnya mengacak ya. Oke sobat ya, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami semua ya, agar kita lebih bisa memahami apapun yang sudah saya readingkan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan komentar ya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi apa saya tarik dulu untuk energinya ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn ya. Artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya sobat ya.
Oke, sobat ya, alhamdulillah saya sudah, menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Capricorn dulu. Di sini asmara kalian di kartu utama ada The Empress ya, The Empress, ada wanita sedang duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star ya, ada seorang, sedang menuangkan air ke dalam kolam, itu atasnya ada lambang star ataupun bintang besar. Oke ya, saya bacakan. Ini untuk asmara Capricorn, kartu utama kalian ada The Empress, yang dimana jelas ya, kalian ini berharap ya ataupun mempunyai pemikiran ataupun mempunyai renungan ya, ketika asmara saya itu ada kesuburan, ada kebaikan-kebaikan, ada kepositifan ya, kebahagiaan, kesejahteraan, intinya seperti itu ya. Nah, di situ kalian jelas berharap seperti itu gitu ya. Jadi kalian adanya suatu keinginan yang kuat ya. Asmara kalian mungkin sudah bagus, ingin lebih dinaikkan lagi ya. Ketika ada masalah ingin cepat terselesaikan. Itu yang kalian inginkan. Kalau saya tangkap energinya sih seperti itu ya. Terus di sini kelihatannya bisa saja ketika kalian ya, sudah menikah lama ya, sudah mempunyai pasangan, itu kelihatannya mempunyai keinginan juga untuk mempunyai momongan ataupun mempunyai anak ya. Tuh, yang sudah menikah, yang belum punya anak ya. Jadi keinginan kalian itu kuat ya. Bisa saja istilahnya apa ya? Istilahnya pencapaian-pencapaian target itu bisa saja akan kalian rasakan. Yaitu tadi balik lagi tentang kestabilan. Ya. Yang sudah menikah bisa saja ada suatu kehamilan ya, dan yang sudah istilahnya itu yang belum punya momongan sama sekali, yang saya maksud itu bisa juga nanti akan ada suatu kehamilan. Nah, itu ya. Jadi keinginan kalian untuk merasa damai, merasa tentram, merasa bahagia, bahkan ada suatu momongan, itu yang kalian harapkan. Ini luar biasa ya. Bisa dikatakan romantisnya sedang lagi tinggi nih untuk Capricorn ya. Jadi intinya dirasa damai lah yang kalian inginkan di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star ya. Gitu. The Star ini adanya suatu harapan di mana kalian itu ya hampir sama. Cuman The Star di sini ibaratnya itu lebih kuat dari pada The Empress ya. Keyakinan kalian ya, impian kalian, tindakan kalian ini benar-benar lebih kuat. Lebih kuat ke arah untuk bisa mencapai kestabilan ya. Itu tadi yang saya omongkan di barusan ya. Mungkin dalam hal kebahagiaan, kedamaian ya, rasa saling komunikasi yang baik, saling menghargai antar pasangan kalian ya. Nah, tidak adanya suatu masalah. Itu keinginan kalian di sini. Cita-cita kalian, harapan kalian. Intinya kepositifan di sini. Ini bagus ya. Kelihatannya apa ya? Stabil lah, tidak ada yang apa ya yang perlu dikhawatirkan. Mungkin masih cukup aman ya. Terlihat masih cukup stabil lah, tidak ada suatu konflik yang sampai berat ya. Tapi nanti yang jelas di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Jadi sudah jelas ya untuk masalah asmara. Terus di masalah pekerjaan di sini Capricorn ada 10 tongkat ya. Jadi seseorang sedang mengangkat 10 kayu ataupun 10 tongkat ya. Ini seperti beban berat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Death ataupun The Death ya. Itu prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Ini kalau saya tangkap ini kenapa ya dengan Capricorn ya. Akhir-akhir ini ya sering saya merhatikan akhir-akhir ini Capricorn selalu dikejar-kejar orang toksik ya. Mungkin banyak yang ngiri sama kalian. Di sini jelas ya, bisa dikatakan dalam hal pekerjaan kalian sedang banyak beban ya, gitu loh. Entah kenapa tiba-tiba serasa berat. Ya. Mungkin masalah selesai muncul lagi, selesai muncul lagi, selesai muncul lagi. Ibaratnya masalah ini kalau saya mengatakan kecil-kecil ya, tapi itu beruntun. Nah, gitu loh. Ketika tidak kecil-kecil ya mungkin akan besar masalahnya. Sampai di sini terlihat kalian itu seakan mempunyai beban berat. Gitu loh. Jadi untuk pengejaran target, pengejaran sukses ataupun keberhasilan di sini kelihatannya cukup yang kalian rasakan itu seakan-akan berat, seakan-akan kalian mempunyai ya mungkin saya tidak mungkin bisa mencapai target-target, mencapai kesuksesan ataupun keinginan yang selama ini saya inginkan. Mungkin saya akan berat. Nah, bisa saja seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Itu tadi mungkin faktornya kalian sedang dihantam sebuah masalah, sebuah problem ataupun sebuah konflik di seputar pekerjaan sehingga membuat kalian terkadang apa ya tertekan batin ya secara pemikirannya gitu loh, luka secara hati juga terkadang capek, kesel ya, amarah kan seperti itu ya. Cuman saya selalu di sini Capricorn tetap mau menyelesaikan. Ibaratnya kan di sini kan masih mau mengangkat, artinya biarpun kalian dihantam masalah, saya menangkap juga energi suatu kebaikan bahwa kalian tetap mau menyelesaikan. Itu sangat bagus ya daripada kalian down ya, itu lebih baik
apapun masalahnya, biarpun itu berat ya kita pikul, kita selesaikan apapun masalahnya agar selesai gitu loh. Perkara nanti selesai dan nanti akan berlanjut masalah lagi ya itu dipikir belakang. Yang jelas masalah yang sekarang itu kita selesaikan dulu. Nah, biarpun beban berat itu sih saran saya. Terus dikonfirmasi sama kartu debt ya, seperti yang saya katakan barusan. Ketika kalian dalam masalah, kalian stuck ya, kalian diam, lagi mundur, ini akan menjadi beban berat, malah menjadi bumerang buat kalian. Gitu. Ya, contoh ketika kalian dalam masalah, terus kalian down, kalian tidak bekerja, ya, kalian tidak bersemangat, ya nanti apa ya sumber kehidupan kalian dari mana ketika kita tidak bekerja? Nah, logikanya kan seperti itu. Ya, maka dari itu di sini adanya debt, artinya kalian sedang ada masalah ya. Cuman disarankan jangan stuck apalagi mundur. Tapi kalian harus berani melawan ataupun melangkah maju. Ya, hadapi masalah, cari solusi. Karena di sini jelas kalian energinya tertangkap harus mencari solusi ya. Gitu loh. Kelihatannya ini tidak bisa kalian pikirkan sendiri. Kalian membutuhkan orang lain. Dalam arti ya mungkin teman curhat, teman sharing sehingga kalian mendapatkan masukan ataupun nasihat. Nah itu nanti akan bisa sedikit mungkin akan bisa lega kalian dan mungkin akan bisa memperbaiki dan mungkin akan bisa menemukan solusi bagaimana cara mengatasi beban berat kalian di seputar pekerjaan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi di sini jelas kalian tidak boleh stuck, tidak boleh diam apalagi mundur tapi berani melangkah ke depan, selesaikan masalah, perkara hasil atau tidak urusan belakang. Yang jelas kalian harus mencari orang-orang dibuat kalian buat sharing ya. Itu loh agar bisa menemukan pemecahan masalah yang kalian hadapi gitu loh ya. Terus di faktor keuangan, di sini ada the magician ya. Seorang memegang tongkat terus di mejanya itu banyak berbagai macam benda. Dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Ini luar biasa ini. Ya, kelihatannya saling menyerang ya. Kenapa ya kaprikannya? Iya, ini kalau keuangan di sini apa ya bisa dikatakan the magician ini kalau saya mengatakan keuangan kalian kurang lancar ataupun kurang bagus iya sih. Saya merasakan seperti itu. Bahkan banyak penurunan. Saya mengatakan iya. Tapi kalian masih apa ya? Kelihatannya masih diuntungkan gitu loh. Munculnya kartu The Magician. Karena The Magician ini masih bagaimanapun masih ada sedikit sisi baiknya. Biarpun separuh, biarpun ada sistem 50% 50%. Artinya ketika kalian mengalami kesulitan dalam menyetabilkan keuangan ya, dalam mencapai pundi-pundi tabungan katakanlah apalagi datangnya masuknya rezeki ketika kalian kesulitan itu semua rasa banyak hambatan sendatan. Nah di sini justru kata The Magician di mana di makna pertama kelihatannya kalian akan dipermudah adanya suatu energi positif yang tiba-tiba membantu kalian. Nah, dari mana datangnya energi positif ya kita harus berpikir positif thinking ya semua datang dari Sang Maha Kuasa. Mungkin ditugaskan untuk membantu kalian. Kira-kira seperti itu. Dan yang kurang enaknya ataupun buruknya kalian tertembak, bahkan kalian mengalami kesulitan, banyak hambatan, banyak penurunan karena jelas kalian tertembak adanya suatu orang-orang toksik yang iri hati sama kalian. Mereka senang kalau kalian tuh ya mungkin tidak bisa senang, tidak bisa bahagia. Mereka senang, namanya saja orang toksik, namanya saja orang iri hati, ya tidak mau melihat orang lain itu senang, maunya melihat orang lain itu menderita. Itu namanya orang buruk, namanya orang toksik ya. Itu ya. Kenapa saya mengatakan kalian ada suatu ketertembakan? Di sini jelas adanya suatu 5 tongkat. Ya. Bahkan di sini kalian adanya suatu permasalahan tentang keuangan. Gitu. Nah, ya, jadi bisa dikatakan kalian sedang adanya situasi di mana kondisi memang keuangan kalian lagi kurang bagus. Banyak hambatan, serasa seret ya. Gitu. Yang semula lancar tiba-tiba serasa terhenti. Bahkan banyak minusnya, banyak pengeluarannya di sini. Sehingga menimbulkan suatu percikan-percikan masalah gitu. Nah, suasana mungkin bisa memanas ya. Bisa saja saat kalian sama pasangan itu saling memanas akibat ya itu tadi masalah keuangan yang kurang stabil itu sahabat ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Saran saya tetap dikontrol saja ya. Masalah pengeluaran pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran. Oke, sekarang saya kontrol, saya deteksi ketiganya. Oke. Untuk masalah asmara ya, di sini doa yang sekali lagi doa yang kemungkinan berpeluang besar terkabul di seputar asmara kalian.
ini bagus ya, tidak ada sistem 50-50 ya. Saya rasa saya tadi menangkap ada sebuah kelancaran sih, tidak ada suatu masalah. Maka itu mungkin ketika kalian berdoa dan niat dalam hati akan hal kepositifan, kestabilan, itu kelihatannya akan terrealisasi, akan hadir. Selamat untuk kalian di faktor asmara, kelihatannya akan terkabul ya, hal-hal yang dalam hal kebaikan. Kalau di faktor pekerjaan di sini kelihatannya apa ya, kurang diuntungkan ya untuk Capricorn-nya gitu loh. Kurang diuntungkan, masih terlihat adanya suatu gelap gitu loh ya. Energi gelap artinya energi tembakan. Nah, itu tadi saya tadi mengatakan kalian harus mungkin disuruh apa ya, sharing ataupun konsultasi sama orang-orang di bidangnya, kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini ketika saya tadi maaf, karena saya menangkap di sini ketika saya mengatakan tidak ada keberhasilan, ya tidak begitu juga. Mungkin keberhasilan kalian itu tertunda, yaitu tadi akibat adanya suatu ketertutupan aura sehingga membuat apapun yang sudah menjadi target kalian, keinginan kalian, keberhasilan bahkan kesuksesan itu akhirnya morat-marit ya, terpending semua, tertunda semua gitu. Ya, saran saya harus dinetral sobat, agar tidak pertama menjadi beban berat, tidak pertama menjadi suatu masalah yang berlarut-larut ya. Itu ya. Kalau saya tadi menangkap di faktor keuangan terlihat biarpun kalian dihadapkan dengan suatu 5 tongkat ya, artinya situasi yang memanas ataupun perselisihan ataupun bahkan sekalian merasakan keuangan kalian ini benar-benar turun gitu. Nah, di sini kalian masih diuntungkan sama 50-50 ya, masih 50% kalian masih diuntungkan. Karena ya itu tadi muncul The Magician. Ya. Ketika itu tidak muncul The Magician ya beda lagi ceritanya. Nah, karena kalian masih diuntungkan, masih diselamatkan, kartu utama kalian muncul The Magician, ya saya tadi menangkap petunjuk adanya 50% ataupun 50-50. Bisa saja 50% itu terkabul, akan baik lagi ya, kerjakan akan lancar karena bantuan energi positif ya. Ketika ada problem itu akan dipermudah mencari solusinya sehingga kerjakan itu lancar, bahkan adanya suatu tanda-tanda peluang rezeki yang masuk besar kecil ya syukuri. Nah, entah tak terduga maupun terduga ya. Yang 50% dalam hal pengkabulan ya, pengabulan ataupun terkabulkan. Nah, yang 50% ini kelihatannya belum terkabul sobat gitu. Masih banyak hambatan, masih banyak sendatan. Ya tadi mungkin kalian apa ya, disuruh ya mungkin harus disuruh dinetralkan dulu lah. Kan seperti itu. Karena sering saya mengatakan apapun itu ya, ketika kita tidak mau merubah nasib ya, nasib itu tidak mau berubah secara otomatis. Sama kuasa tidak mau juga merubah secara otomatis ketika kita tidak mau berusaha untuk bergerak ya, untuk mencari solusi. Kan jelas ya, Sang Maha Kuasa itu kan tidak mau orang yang bermalas-malas, kan seperti itu ya. Gitu ya. Oke ya, tetap saja dikontrol dan harus bisa dinetral ya untuk Capricorn agar lebih baik ke jenjang berikutnya. Kalau untuk faktor asmara sih is okay, tidak ada masalah ya. Untuk faktor pekerjaan kurang bagus, untuk faktor keuangan 50-50. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, berhasil, sukses ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan, jangan selalu diabaikan sobat, apalagi disepelekan. Ketika kalian mendapatkan masalah, mendapatkan problem itu sudah tidak bisa dilogikakan ya, jangan disepelekan gitu loh. Nanti bisa menjadi 10, nanti bisa menjadi banyak dan berat. Tapi tidak ada salahnya. Ayo kita kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya agar kita siapa tahu diberi solusi dan bisa membuka aura kita lagi. Ya gitu loh ya. Karena itu tadi, apalagi kalian merasakan sudah tidak bisa dilogikakan gitu loh. Ya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak bisa berubah secara otomatis ketika orang itu merasakan, mengetahui, bahkan menyadari, tapi dibiarkan, dianggap alami, dianggap wajar ya, sampai seterusnya bertambah minus, bertambah menggerogoti, bertambah banyak masalah, kan seperti itu. Bagaimana cara untuk keluar dari itu, lepas dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, itu tadi ya. Ada 2 metode, dikuatkan secara doa, juga ikhtiar. Tidak ada salahnya kita ikhtiar. Nah, itu seperti tanya orang-orang di bidangnya, karena sudah banyak yang konsultasi yang dengannya yang memang sudah mengakar, akhirnya minta bantuan buka aura, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
Prihatin.